Rabbal alamin, ya Rabbal alamin. Lepi, mana bapaknya? Ntar sana ada kok undangan. Jam berapa mulai? Oke, selamat pagi Mitra Galaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertanggal Minggu 28 November 2021. Tepat tadi saya baru menyelesaikan beberapa konten vlog di unggah materi konten vlog yang ada di kantor lurah. Ternyata ada serombolan dari tim pengajian Ar-Royan TPQ Al-Muhajir yang saat ini ternyata sedang mengadakan acara khotaman dan imtihan untuk angkatan ke-6-nya. Nah, kebetulan kami juga sudah dapat undangannya. Ini selaku wali santri ya. Undangannya sih ditujukan untuk wali santri. Jadi kemungkinan kita akan menghadiri acara ini. Dan daftar pesertanya sih lebih banyak dari yang lama ya. Ada sekitar berapa orang ini? Jadi ini sekaligus juga mengenang kegiatan sama pada saat dulu si Torik pernah melakukan acara ya semacam pelantikan ya tentang khataman dan imtihan. Angkatan keberapa dulu Torik? Oh, angkatan keempat di tahun 2019. Dan mungkin kita akan siap-siap dulu. Dan sebagai acaranya langsung bisa dilihat rentetan videonya yang baru saya sempat liput pada saat di kantor lurah ketika rombongan itu sedang berjalan melintasi kami ya untuk memeriahkan kegiatan ini. Jadi kita simak lagi acaranya di tempat. Ini yang grogi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sebelah sana saja, di satu tempat. Ya, maaf. Yang berdiri di situ ya silakan diarahkan. Sudah siap? Dengar pertanyaannya ya. Tadi ketika berangkat ke sini diantar pakai apa sama bapaknya? Mobil. Rahasia. Oh, rahasia nanti ngasih hebatan ternyata. Ya, tapi sudah baca doa nggak sebelum makan? Benar. Nah, apa doa sebelum makan? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Kalau kata Bismillahirrahmanirrahim. Sedang akhir surah Al-Fil. Pelan-pelan diingat-ingat kembali. Shadaqallah.
Tadi karena bapaknya tadi setiap tas nanya dia ikut juga dari belakang. Berarti sudah belajar ngaji sebelumnya Pak? Belum Ustaz. Tapi Saya jadi belum belajar ngaji. Ya kebetulan ya dulu kan orang tua saya udah nggak ada gitu. Jadi tidak ada yang mengarahkan saya, makanya anak-anak saya tidak ingin seperti itu Ustaz. Jadi saya serahkan kepada yang lebih ahli ya, termasuk dengan bantuan istri saya terutama ya Ustaz. Jadi supaya mereka lebih baik, jauh lebih baik daripada kami Ustaz. ya, dalam kesempatan ini kita bacakan untuk orang tua bapak. Semuanya hadirin yang mulia di sini sama-sama kita bacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, coba Bapak baca. Bapaknya doa pakai pakaian. Ya. Alhamdulillahilladzi kasani hada warzaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Betul Bapak? Insya Allah betul. Kalau begitu doa melepas pakaian sudah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh. Kantongnya. Salim, Bapak, cinta Bapak. Salim. Silakan kembali. Silakan Bapak dan Ibu bisa kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih. Alhamdulillah inilah hasil didikan dari lembaga kita di TPK Muhajir. Mudah-mudahan kita sebagai orang tua senantiasa bisa mengarahkan anak-anak kita untuk senantiasa bisa membaca Al-Quran. Kalau bukan kita orang tuanya mengarahkan, siapa lagi? Karena anaknya adalah aset amal jariah kita sebagai orang tua, insya Allah. Sekian dari kami dari Korter Cabang. Nanti ada dari Korcam juga Ustaz Saisir. Ada dari Korcam? Perkenalkan diri dulu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa perbedaan nun sukun dan tanwin? Perbedaan nun sukun dan tanwin sama dalam suara lain dalam tulisan man, min, mun. Alhamdulillah. Yang kedua ya, coba bacakan ayat terakhir surah Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kalau ayat terakhir surat Al-Falaq. Al-Falaq sekarang saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min syarri hasidin idza hasad. Oke, pasti bisa diuraikan tajwidnya. Bisa. Ayo. Coba saya. Uraikan tajwidnya. Wangi, ayo. Wa min Apa hukumnya? syarri hasidin idza hasad. Tadi wangi. Apa tajwidnya itu hukumnya? Ifa. Bagus, terus sayang. Syarri Maqabi'i Syarri Waqtarib. terus pintar. Idhar Al-Falah Kubra Syarri Maqabi'i Matabi'i Syidin Idhar Hasad Al-Falah Kubra. Masya Allah. Ini di tingkat pengetahuan anak-anak kita. Jadi besok kalau mama atau orang tuanya baca Quran bisa anak-anak kita tuh bisa menilai. Baca. Pelajaran apa Faiz? Hamzah. Ayo coba. Ayo silakan. Iza setiap sukun
Izaha setiap nusukun atau tamil bertemu hamzah ha kho an wain ha. Contoh bertemu hamzah man utiya adin akhahu kufuwan ahadun adamun alimun bertemu ha min haitsu mulaqin hisabiyah. Sebelum mulai bertanya, saya ingin didampingi oleh bapaknya sendiri yang atas nama Bajrin untuk ke sumber suara. Untuk Andin tadi pada saat klasikal tajwidnya itu kakaknya ini agak samar-samar mendengarnya. Kalau tidak salah tadi bak sukun bertemu mim itu apa nama hukumnya? Idgham mutaqaribain. Kalau mim sukun bertemu bak? Ikhfa syafali. Kalau wawu sukun bertemu wawu? Idgham mutamatsilain. Wawu sukun bertemu wawu? Idgham mutamatsilain. Isbiru wa sabir. Iya, betul Mbak? Insyaallah. Mungkin dari bapaknya ada yang ditanyakan. Terakhir, doa bersyukur. Materi dari tanya jawab di kegiatan internal di keuangan sudah baru saja dilakukan. Sementara di hujan di luar juga baru saja berhenti. Jadi kita masih akan meliput beberapa kegiatan tambahan lagi seperti apa ya. Dan tentunya ini kegiatan ini merupakan evaluasi seperti biasa dan juga mengingatkan kegiatan-kegiatan dari TPQ yang sudah diikuti 2 tahun sebelumnya. Yang lokasinya agak beda saat ini karena saat ini ada di gedung dari apa ini? Cipta Karya atau apa dari Tahfiz As-Safidi TPA Fukaha. Cipta Holiday masih dilakukan ampenan. Sementara kalau untuk angkatannya Torik di 2019 yang lalu lokasinya masih yang sama di sekitar TPQ yang di kampung sendiri, Kampung Melayu. Jadi tidak sampai menyewa gedung. Nah, ini kali ini agak sedikit beda. Kayaknya sih masih akan ada beberapa tambahan lagi di dalam. Jadi kita akan tidur lagi. Ya syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa hadir. Ketika dia menghantarkan undangan kepada seseorang, maka dia tanya, "Bapak bisa hadir apa enggak dalam acara khataman ini?" Kalau sekiranya tidak bisa hadir, maka undangan itu tidak diberikan, walaupun dia seorang ulama ataupun orang-orang yang sangat terkenal sekalipun. Ketika kita saudara undangan, Bapak bersedia hadir apa enggak dalam acara khataman tersebut? Karena begitu mulianya sehingga harus kita tawarkan. Maka hadirin yang dirahmati Allah SWT, acara khataman dan imtihan ini adalah merupakan acaranya para wali santri. Seperti yang disampaikan oleh Pak Asep tadi, tidak ada yang paling berbahagia katanya, tidak ada yang paling bangga di tengah-tengah kita ini kecuali para wali santri. 62 itu jadi calon guru, walaupun kita sendiri melihat para orang tua yang sudah sepuh kadang-kadang tidak mampu mengucapkan huruf ro, dia katakan lo, lo, ini semangat sekali kan? Ya? Pak Asep jangan berkecil hati Pak Asep, ada kesempatan kita ya? Belajar Al-Quran, apalagi dengan menggunakan metode qiraat ini akan nyambung dia, akan matching dia nantinya. Ketika orang tua nanti membaca Al-Quran, ditegur sama anaknya, karena orang tua juga pernah belajar, maka dia akan terima. Tapi kadang-kadang ada orang tua yang tidak belajar, mendengar bacaan Al-Quran anaknya,
ditegur sama anaknya, "Apa salah?" "Gimana salah? Anak kecil baru kemarin Bapak sudah lumutan baca Al-Quran, tapi menurut kaidah tajwid bapaknya salah baca Al-Quran." Ini pernah dikisahkan oleh Profesor Dr. Insinyur Habibie, ya. Jadi ketika dia belajar katanya, dia kalah sama orang Nasoro. Ini apa dia punya resep ini? Kok saya satu langkah kalah katanya. Maka ketika dia intip, orang Nasoro ini ternyata orang Nasoro itu mau belajar baca Al-Quran, Pak. Dia pelajari Al-Quran, padahal menurut dia kan bukan kitabnya. Ini kitab saja, kenapa kamu yang pelajari? Ini Insinyur Habibie yang menyatakan seperti itu, Pak. Kemudian dia gali itu Al-Quran, dia pelajari Al-Quran. Maka dari sana setelah dia pelajari Al-Quran, dia baca Al-Quran, lewat dia punya IQ, kalah dia orang Yahudi itu sendiri. Ini Pak, kelebihan, kemuliaan daripada Al-Quran akan mencerdaskan anak-anak kita. Maka kita kawal apa yang menjadi cita-cita mereka, Pak. Satu penghormatan oleh Pak Lurah atau Pak Camat atau yang lebih tinggi mungkin Pak Gubernur, yang berikan kita satu tanda penghormatan, maka kita akan berbangga, Pak. Senang kita, ini luar biasa. Malah kita membuat tasyakuran yang besar-besaran. Karena apa? Karena kita mendapatkan satu penghormatan dari Pak Gubernur. Tapi ini sekarang yang memberikan kita penghormatan, kemuliaan ini masih siapa, Pak? Yang menciptakan kita, Pak. Yang menciptakan 7 lapis langit ini, dunia dan seisinya ini diciptakan oleh Allah SWT. Dia akan memberikan kemuliaan, Pak. Dia akan memberikan mahkota di atas kepala kita, Pak. Ini luar biasa. Orang tua yang menjadikan anak-anaknya hafiz Al-Quran akan dipakaikan mahkota yang sinarnya melebihi daripada sinar matahari. Sore hari nanti. Nah, maka kita doa ini walaupun tadi sudah disampaikan oleh adik-adik kita yang pertama, insya Allah kita sebagai tambahan, sebagai pelengkapnya. Nah, para pemirsa rahimakumullah, jadi sebenarnya dalam upaya mencetak generasi yang khatam Al-Quran, ini kurang lebih seperti apa yang saya bikin dalam vlog sebelumnya ya, yang di tahun 2019 pada masa itu. Saya kaitkan dia dengan salah satu tagline dari kantor bahasa yang ada di Mataram. Tagline-nya menarik. Gunakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Di mana bahasa asing ini sendiri masih ada kaitannya dengan bahasa Arab tentu saja, yang dikaitkan juga dengan sebuah ungkapan kata-kata mutiara atau tentang hadis yang kurang lebih diartikan seperti ini, bahwa Islam pada masanya, pada awalnya datang sebagai sesuatu yang dianggap asing, lalu pada menjelang akhir-akhir menjelang hari kiamat konon akan dianggap asing juga, bahkan oleh para pemeluknya sendiri. Nah, salah satu upaya untuk kembali tidak menjadi asing tentunya yaitu tadi ya, dikuasai juga bahasa itu, sebagaimana tentunya dalam makna harfiah dan makna tersiratnya seperti apa. Tolong dipahami sendiri. Nah, seperti itu. Jadi yang menjadi menarik pada saat khataman dan imtihan
angkatan ke-6 di TPQ Al-Muhajir tahun ini, itu ada satu catatan yang menarik. Satu, ada ketika pada saat penyerahan kriteria penghargaan kepada beberapa pesertanya, santrinya dan santriwati, itu ada 3 kriteria. Satu, mungkin ada yang terbaik, lalu ada peserta yang termuda, lalu berikutnya ada peserta yang menguasai dengan materi pelatihan materi imtihan itu yang tercepat. Jadi yang terbaik, termuda, tercepat. Yang uniknya dari ketiga ini ada catatan-catatan tersendiri. Pertama, yang terbaik itu adalah, kalau nggak salah ya, atau kebalik mungkin, tapi yang ada kriterianya seperti ini. Yang terbaik itu adalah anak yatim yang mana bapaknya sudah meninggal, ibunya bergelar masih iwayan dan masih pada saat itu menggunakan cadar. Artinya memang salah satu mu'alaf. Nah, kedua, peserta yang termuda itu adalah Difu, masih sahabat satu angkatan dengan Atar, anak saya yang termuda, yang di situ juga lulus termuda, paling muda di antara santri dan santriwati yang lainnya, yang bapaknya sendiri juga merupakan ada keturunan Tionghoa. Satu lagi, ini adalah mu'alaf. Nah, yang ketiga, yang ini juga unik. Yang tercepat ini, kalau yang terbaik ini kalau nggak salah juga sama. Kalau nggak salah bapaknya juga dari mu'alaf, juga dari beragama Hindu tadinya. Jadi sudah masuk Islam. Nah, ini yang unik ya, bahwa penguasaan yang dikatakan kuasai bahasa asing, semoga pada menjelang akhir-akhir, entah ini juga pertengahan atau ini mendekati kiamat, sudah seperti dikatakan seperti itu, bahwa ada yang menganggap asing tapi juga ada yang berupaya untuk mengenal lagi apa yang hal yang dianggap asing itu. Dan semoga ini menjadi catatan amal bagi semuanya yang sudah menghadiri acara kemarin. Insya Allah kita akan mencatat jika ada beberapa konten yang terkait juga dengan materi-materi TPQ Al-Muhajir ke depannya. Ya, tahun depan insya Allah jika memang cepat dan siap, si Jihan, anak kami ketiga, juga akan menjadi salah satu peserta yang akan ikut dalam uji evaluasi. Sebelumnya akan dilakukan evaluasi dulu, baru nanti kalau sudah dinyatakan lulus, siap, baru akan dilantik ya. Dan semacam acara itu kemarin, imtihan dan khataman. Terima kasih sudah nyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.